Langit sore berwarna jingga keemasan, tapi suasana desa Yunxi justru penuh ketegangan. Semua warga menatap seorang pemuda yang sedang berjalan santai di jalanan tanah. Senyum tenangnya membuat banyak orang bergidik, seolah itu pertanda buruk yang sebentar lagi akan datang. Yun Liang, pemuda yang selalu menebar senyum, memandang mereka dengan mata ramah. Baginya, tersenyum adalah hal wajar, tanda ia tidak menyimpan dendam. Namun bagi warga desa, senyum itu adalah kutukan. Dia tersenyum lagi, cepat bawa anak-anak masuk rumah. Seru seorang perempuan paruh baya, berlari sambil menarik lengan cucunya. Beberapa lelaki dewasa menatap tajam ke arah Yun Liang. Mereka memegang cangkul dan kapak seakan siap menghadapi bencana. Yun Liang berhenti, bingung kenapa semua orang berperilaku seolah ia adalah monster. Tiba-tiba suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Awan hitam berputar di langit, padahal baru saja cuaca cerah. Angin kencang menerpa ladang padi, membuat batang-batang muda itu tercabut dari tanah. Lihat, itu pasti gara-gara senyumannya, teriak salah satu lelaki desa. Yun Liang menatap fenomena itu dengan kaget. Ia tak merasa melakukan apa-apa. Senyumnya sama seperti biasanya, tulus tanpa maksud jahat. Tapi bencana datang seolah menjawab senyumnya. Api mendadak muncul dari gudang penyimpanan jerami. Api itu membesar dengan cepat, melahap bangunan rapuh yang berdinding kayu. Orang-orang berlari panik, berusaha memadamkannya dengan air seadanya. Monster, jangan berpura-pura polos Yun Liang. Setiap kali kau tersenyum, celaka menimpa kami, seru Guo Liancheng, kepala desa yang sudah lama membenci keberadaan Yun Liang. Hati Yun Liang terhimpit, ia ingin membantu memadamkan api, tapi orang-orang malah melempar batu ke arahnya. Salah satu batu mengenai dahinya, membuat darah menetes. Namun ia tetap tersenyum, bukan karena meremehkan, tapi karena itulah caranya menahan sakit. Melihat senyum itu, warga makin ketakutan. Lihat, dia bahkan senang melihat penderitaan kita. Yun Liang mundur beberapa langkah. Hatinya perih, bukan karena luka, melainkan karena orang-orang yang dulu tumbuh bersama dengannya kini memandangnya seperti iblis. Tiba-tiba seorang gadis muda berlari ke arahnya. Rambut hitamnya berkibar, napasnya tersengal. Itu adalah Shen Qiuye, cucu tabib desa. Berhenti, jangan salahkan dia. Yun Liang tidak bermaksud buruk. Namun suara Qiuye ditenggelamkan, teriakan warga lain yang sudah buta oleh ketakutan. Batu dan kayu dilemparkan ke arah Yun Liang, memaksanya terus mundur hingga ke tepi sungai. Guo Liancheng menunjuknya dengan wajah penuh amarah. Mulai hari ini, kau bukan lagi bagian dari desa Yunxi. Pergi sebelum lebih banyak yang mati karena senyummu. Air mata menetes di mata Yun Liang, meski bibirnya tetap melengkung dengan senyum getir. Aku hanya ingin hidup biasa. Aku tidak tahu kenapa semua ini terjadi. Ia menatap sekali lagi ke arah Qiuye yang berusaha menahannya. Lalu, dengan langkah gontai, ia meninggalkan desa diiringi teriakan dan hinaan yang menusuk hati. Langkahnya terasa berat, namun ia tetap tersenyum, meski kini senyum itu adalah topeng dari luka batinnya. Tak ada yang tahu, di balik senyuman terakhirnya di desa itu, awan hitam di langit semakin pekat, seolah menandakan bahwa kisah sebenarnya baru saja dimulai. Hujan deras turun malam itu menyelimuti Yun Liang yang berjalan sendirian di jalan berbatu. Pakaiannya basah kuyup, rambut hitamnya menempel di wajah, tapi senyumnya tetap terukir samar. Ia menatap ke langit, seakan mencari jawaban, mengapa senyumnya selalu dianggap kutukan. Apa aku benar-benar monster? Bisiknya lirih, suara tenggelam dalam gemuruh hujan. Ia duduk di bawah pohon besar, mencoba berteduh. Tubuhnya menggigil, luka di dahinya terasa perih. Namun, di dalam hatinya ada api kecil yang tidak padam, keinginan untuk membuktikan bahwa senyumannya bukanlah malapetaka. Tiba-tiba, suara berat terdengar dari balik pepohonan. Anak muda, senyummu membuat dunia gemetar. Yun Liang terkejut. Dari kegelapan muncul seorang pria tua berjanggut putih, mengenakan jubah usang tapi bermartabat. Matanya tajam, penuh pengetahuan. Dialah Qin Zhenyao, seorang pengelana misterius. Siapa kau? Tanya Yun Liang waspada. Orang tua itu tersenyum samar. Qin Zhenyao, aku sudah lama mencari seseorang sepertimu. Mereka menyebutmu monster, bukan? Yun Liang terdiam. Kata-kata itu seperti menampar luka batinnya.
Ia mengangguk pelan. Qin Zhenyao duduk di hadapannya, menyalakan api kecil dari telapak tangannya. Api itu menyala meski hujan deras, melindungi mereka berdua dari dingin. Kau tidak tahu apa yang sebenarnya kau miliki. Itu bukan kutukan, itu adalah Dao yang hilang, Dao tertawa darah. Yun Liang mengerutkan kening. Dao tertawa darah? Apa itu? Mata Qin Zhenyao berkilat tajam. Kekuatan yang lahir dari keseimbangan antara hidup dan mati. Senyum itu adalah kunci. Jika kau mengendalikannya, kau bisa menghancurkan dunia atau menyelamatkannya. Hati Yun Liang bergetar hebat. Selama ini, ia hanya tahu senyumnya membawa bencana. Tak pernah terpikir bahwa ada arti lain di baliknya. Tapi, kenapa semua orang menderita setiap kali aku tersenyum? Suaranya bergetar, penuh rasa bersalah. Qin Zhenyao menatapnya dalam-dalam. Karena kau belum memahami dirimu sendiri, senyummu adalah cermin. Dunia yang penuh kebencian akan hancur karenanya. Dunia yang penuh kasih bisa disembuhkan olehnya. Yun Liang terdiam, hatinya campur aduk. Kata-kata itu bagaikan sinar di tengah kegelapan, namun juga menakutkan. Bagaimana jika ia tidak pernah bisa mengendalikannya? Tiba-tiba dari kejauhan terdengar teriakan. Sekelompok bandit muncul dari kegelapan, membawa pedang berkarat. Mereka melihat api kecil itu, lalu tertawa keji. Hei, 2 orang pengembara, berikan makanan dan barang berharga kalian, atau mati di tempat. Yun Liang bangkit dengan gugup, sementara Qin Zhenyao tetap duduk tenang. Bandit-bandit itu mendekat dengan tatapan liar. Pak Tua, biar aku yang hadapi mereka, kata Yun Liang dengan suara gemetar. Ia menatap para bandit. Lalu, meski ketakutan, ia tersenyum. Sekejap kemudian, angin berhenti berembus, hujan seakan menahan turunnya. Para bandit tiba-tiba pucat, tubuh mereka bergetar hebat. Beberapa roboh tanpa sebab, mulut mereka berbusa, mata membelalak ketakutan. Yang lain berteriak panik. Ini, apa-apaan? Senyum itu, monster! Mereka lari tunggang langgang, meninggalkan mayat rekan-rekan mereka. Yun Liang terdiam, matanya melebar. Ia menatap tangan gemetar miliknya, lalu kembali pada Qin Zhenyao. Aku benar-benar monster, bukan? Qin Zhenyao menggeleng perlahan, sorot matanya penuh kebijaksanaan. Tidak Yun Liang, kau adalah kunci perubahan dunia. Yang perlu kau putuskan hanyalah apakah kau akan tersenyum untuk menghancurkan atau untuk menyelamatkan. Hati Yun Liang bergetar. Untuk pertama kalinya, ia melihat secercah jalan lain selain menjadi kutukan. Namun jalan itu juga dipenuhi bahaya yang belum ia mengerti. Dalam hujan yang kembali deras, Yun Liang menggenggam erat hatinya. Ia tidak tahu masa depan seperti apa yang menantinya, tapi satu hal pasti, perjalanan barunya baru saja dimulai. Langit malam bertabur bintang. Di bawah cahaya bulan, Yun Liang duduk termenung di dekat api unggun. Sementara Qin Zhenyao memandanginya dengan sorot penuh pertimbangan. Guru Qin, Yun Liang membuka suara lirih. Jika senyumku bisa menundukkan makhluk buas, apakah itu berarti aku bisa menggunakannya untuk melindungi orang lain? Qin Zhenyao mengangguk perlahan. Benar, tapi semakin besar kekuatan yang kau bangkitkan, semakin banyak pula pihak yang menginginkanmu. Dunia tidak akan diam melihat seseorang sepertimu tumbuh begitu saja. Yun Liang terdiam, hatinya bergetar. Ia teringat wajah Shen Qiuye, satu-satunya orang yang pernah membelanya di desa. Kalau begitu, aku ingin belajar. Aku ingin membuktikan bahwa senyumku bukan kutukan. Senyum tipis muncul di wajah Qin Zhenyao. Baiklah, tapi perjalanan ini panjang dan kau harus siap kehilangan banyak hal. Ketika api unggun mulai meredup, tiba-tiba suara derap kaki terdengar dari kejauhan. Sekelompok orang dengan jubah putih melangkah keluar dari bayangan hutan. Cahaya bulan menyingkap lambang pedang bersilang di dada mereka. Orang-orang sekte pedang putih, gumam Qin Zhenyao dengan nada serius. Seorang pemuda dengan wajah sombong berjalan di depan rombongan itu. Dialah Bai Shuo. Akhirnya aku menemukannya, ucapnya dengan nada puas. Pemuda yang disebut-sebut memiliki senyum monster. Yun Liang berdiri gugup. Kau siapa? Bai Shuo menyeringai. Namaku Bai Shuo, murid inti sekte pedang putih. Aku melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kau menundukkan raksasa tanduk perak.
Itu kekuatan yang tidak boleh jatuh ke tangan sembarangan. Lalu apa yang kau inginkan? Tanya Qin Zhenyao, matanya menyipit. Bai Shuo menghunus pedangnya, cahaya perak berkilau. Aku datang untuk menguji kebenaran. Jika senyummu memang berbahaya, maka demi dunia, aku akan menghapusmu di sini dan sekarang. Yun Liang terkejut. Aku tidak pernah ingin menyakiti siapapun. Bai Shuo melangkah maju dengan angkuh. Alasan seperti itu sudah basi. Dunia tidak peduli niatmu, hanya hasil dari senyummu. Kau bisa menundukkan makhluk buas dengan mudah. Bayangkan apa yang akan terjadi jika kekuatanmu jatuh ke tangan orang jahat. Qin Zhenyao berdiri di samping Yun Liang. Kau masih muda, tapi kata-katamu sudah dipenuhi keserakahan. Jangan gunakan nama sektemu sebagai alasan untuk menutupi rasa iri. Wajah Bai Shuo menegang, namun senyumnya penuh provokasi. Kalau begitu, biar kita buktikan di sini. Ia melompat ke depan, pedangnya meluncur dengan kecepatan kilat, cahaya tajam menerangi gelapnya malam. Yun Liang terkejut, nalurinya membuatnya mundur sambil menahan napas. Saat itu, senyum kecil tak sengaja muncul di wajahnya. Angin malam berhenti berembus, api unggun padam seketika. Bai Shuo merasakan tekanan mengerikan menghantam tubuhnya, membuat gerakannya goyah. Pedangnya bergetar, hampir terlepas dari genggaman. Ini... apa? Namun Yun Liang buru-buru menutup mulutnya, berusaha menahan senyumnya. Aku tidak ingin melukaimu, aku tidak bisa mengontrol ini. Qin Zhenyao mengangkat tongkat kayu di tangannya, menghalangi pedang Bai Shuo. Cukup, jika kau memaksa, kau akan binasa bukan karena pedang, tapi karena kebodohanmu sendiri. Murid-murid sekte pedang putih lain saling pandang, ragu untuk ikut campur. Mereka bisa merasakan aura mencekam yang muncul hanya dari senyum sederhana Yun Liang. Bai Shuo menggertakkan gigi, menahan rasa takut yang menyusup ke hatinya. Ia melompat mundur, lalu menatap Yun Liang dengan mata penuh dendam. Ingat ini, Yun Liang, dunia tidak akan pernah menerima monster sepertimu. Dengan isyarat tangan, ia memimpin rombongannya pergi, meninggalkan udara yang masih dipenuhi ketegangan. Yun Liang terdiam, dadanya sesak. Qin Zhenyao menepuk bahunya pelan. Itu baru permulaan. Kau akan menghadapi banyak orang seperti dia. Maka kau harus belajar memilih apakah senyummu akan menjadi pedang atau perisai. Yun Liang menggenggam tangannya erat. Tekadnya mulai terbentuk. Senyum tipis muncul lagi di wajahnya. Bukan karena puas, tapi karena ia tahu jalannya baru saja semakin sulit. Hari berikutnya, Yun Liang dan Qin Zhenyao melanjutkan perjalanan mereka meninggalkan lembah. Udara pagi terasa segar, namun hati Yun Liang masih diliputi kebingungan tentang kekuatan yang dimilikinya. Guru Qin, ujarnya sambil menatap jalan setapak. Jika dunia benar-benar menolak keberadaanku, apa masih ada gunanya aku berjuang? Qin Zhenyao menatapnya dengan tenang. Justru karena dunia menolakmu, kaulah yang harus membuktikan bahwa penolakan itu salah. Ingat, senyummu bukan hanya milikmu. Senyummu bisa menjadi cahaya bagi orang yang tepat. Ucapan itu membuat Yun Liang terdiam. Dalam hatinya, ia kembali teringat Shen Qiuye, satu-satunya yang berani melindunginya di desa Yunxi. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Dari balik hutan, suara langkah kaki tergesa terdengar. Sekelompok pemburu berlari panik, wajah mereka penuh ketakutan. Lari, ada binatang buas yang mengamuk di belakang. Teriak salah seorang di antara mereka. Tak lama kemudian, seekor harimau hitam raksasa dengan mata merah menyala muncul, mengaum hingga membuat tanah bergetar. Hewan itu jelas bukan binatang biasa, melainkan makhluk roh tingkat tinggi. Para pemburu terjatuh satu persatu, pasrah menunggu kematian. Yun Liang menatap mereka dengan hati bergetar. Aku harus melakukan sesuatu, bisiknya. Qin Zhenyao menatapnya tajam. Ini saatnya. Gunakan senyummu, tapi jangan biarkan takut menguasai dirimu. Dengan langkah ragu, Yun Liang maju. Harimau hitam itu menatapnya tajam, siap menerkam. Yun Liang menarik napas panjang, lalu tersenyum tipis. Sekejap, angin berhenti berembus. Daun-daun di sekitar hutan terhenti di udara. Mata harimau itu melebar, tubuhnya tiba-tiba gemetar hebat. Namun berbeda dengan sebelumnya, senyum Yun Liang kali ini tidak mematikan. Harimau itu justru beringsut mundur, lalu menundukkan kepalanya di hadapan Yun Liang.
Para pemburu yang tadinya pasrah menatap dengan mata terbelalak. Itu... Harimau hitam tunduk padanya. Yun Liang sendiri terkejut. Ia tidak menyangka bisa menenangkan makhluk roh sekuat itu hanya dengan senyum lembut. Qin Zhenyao mengangguk puas. Bagus, kau mulai menemukan arahmu. Senyummu bisa menjadi pedang, tapi juga bisa menjadi obat penenang. Ingatlah itu. Harimau hitam itu berbalik, lalu masuk kembali ke dalam hutan tanpa menyerang siapapun. Para pemburu bersujud menganggap Yun Liang sebagai dewa penyelamat. Ampuni kami jika pernah salah menilai Tuan Muda, kata salah seorang dengan suara bergetar. Yun Liang terdiam, hatinya campur aduk. Baginya, ia hanyalah pemuda terbuang, tapi kini ada orang-orang yang melihatnya sebagai penyelamat. Namun jauh di atas tebing, Bai Shuo kembali mengintai, kali ini ditemani seorang perempuan berjubah putih dengan aura mulia, Han Ruolan, murid elit sekte pedang putih. Lihat sendiri Ruolan, bisik Bai Shuo dengan mata penuh iri. Monster itu bisa menjinakkan makhluk roh. Dunia benar-benar dalam bahaya jika ia dibiarkan. Han Ruolan menatap Yun Liang yang masih berdiri dengan senyum lembut. Matanya menyipit, tapi ada keraguan dalam sorotnya. Entah monster atau bukan, tapi kekuatan itu bukan sesuatu yang bisa diabaikan. Tanpa mereka sadari, benang takdir mulai mengikat semakin erat, membawa Yun Liang pada pusaran konflik yang jauh lebih besar. Malam itu, api unggun kembali menyala di tengah hutan. Yun Liang duduk diam, merenungi kejadian siang tadi. Ia masih bisa merasakan tatapan penuh hormat dari para pemburu, sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Guru Qin, ia akhirnya berkata, "Aku benar-benar bisa memilih, tersenyum untuk menghancurkan atau tersenyum untuk melindungi." Qin Zhenyao mengangguk perlahan. Itulah ujian terbesarmu. Senyummu adalah cermin. Jika kau tersenyum dengan niat murni, dunia akan merasakan kedamaian. Jika senyummu diliputi amarah, maka kehancuran akan datang. Yun Liang menggenggam tangannya erat. Kalau begitu, aku akan memilih untuk melindungi. Aku tidak mau lagi ada yang menderita karena senyumku. Namun sebelum Qin Zhenyao sempat menjawab, sebuah suara dingin memecah malam. Kata-kata indah, tapi apakah kau benar-benar yakin? Dari balik kegelapan muncullah Han Ruolan. Jubah putihnya berkilau diterpa cahaya api unggun. Wajahnya cantik namun penuh ketegasan. Tatapannya lurus pada Yun Liang. Qin Zhenyao menajamkan pandangan. Murid sekte pedang putih, apa tujuanmu datang kemari? Han Ruolan tidak menjawab, ia justru berjalan mendekat. Aku mendengar kabar tentangmu, Yun Liang. Katanya, kau bisa menundukkan makhluk roh hanya dengan tersenyum. Aku ingin melihat dengan mataku sendiri. Yun Liang berdiri gugup. Aku tidak pernah berniat memamerkan kekuatan ini. Han Ruolan menatapnya tajam. Tapi dunia sudah gempar karenamu. Kau pikir bisa terus bersembunyi? Tidak. Cepat atau lambat, semua sekte akan datang menuntut kepastian. Jadi, buktikan di hadapanku. Bai Shuo muncul dari balik pepohonan, menyeringai puas. Lihat, bahkan Han Ruolan ingin menguji kebenaran. Kau tidak bisa lari lagi, Yun Liang. Ketegangan memenuhi udara. Yun Liang menunduk, jantungnya berdegup kencang. Ia tidak ingin melukai siapapun, tapi jika menolak, ia akan terus dianggap pengecut. Qin Zhenyao melangkah maju, siap menghentikan mereka. Namun Han Ruolan mengangkat tangannya. Aku tidak berniat membunuhnya. Aku hanya ingin tahu, apakah senyum itu benar-benar sekuat kabar yang beredar. Yun Liang menarik napas panjang. Ia menatap Han Ruolan, lalu tersenyum tipis. Udara di sekitar tiba-tiba berubah. Api unggun berkedip-kedip, daun-daun berjatuhan, dan suara hutan mendadak hening. Han Ruolan terkejut, tubuhnya terasa ditekan oleh kekuatan tak terlihat. Namun yang mengejutkan, ia tidak merasakan ancaman. Justru sebaliknya, ada rasa tenang yang menyelusup ke dalam jiwanya, seakan segala kegelisahan lenyap. Han Ruolan terdiam, matanya melebar. Ini, senyum ini, bukan kutukan. Bai Shuo menatap tak percaya. Apa? Bagaimana bisa? Kau seharusnya merasakan ketakutan, bukan kedamaian. Han Ruolan menoleh, suaranya dingin. Kau salah, Bai Shuo. Dia bukan monster seperti yang kau kira. Ucapan itu menusuk hati Yun Liang. Untuk pertama kalinya setelah lama, ada orang lain yang percaya padanya selain Shen Qiuye. Namun di kejauhan, dari balik awan gelap,
sepasang mata merah menyala menatap ke arah mereka. Suara dingin menggema tak terdengar oleh mereka yang ada di bawah. Anak itu akhirnya muncul, senyum surgawi, kunci yang kucari selama ini. Itu adalah suara Mo Juhan, pemimpin sekte kegelapan. Dan sejak malam itu, Yun Liang tanpa sadar telah masuk dalam bidak permainan yang jauh lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Kabut malam menyelimuti hutan gelap di luar kota Lanyin. Di balik pepohonan raksasa, seekor binatang buas dengan mata merah menyala meraung, menggetarkan tanah dan membuat hewan-hewan kecil berlarian. Namun, di hadapan monster itu, Ning Xuan hanya berdiri dengan senyum tipis. Tangannya menggenggam sebutir batu hitam yang memancarkan cahaya samar. Para prajurit kota yang mengikutinya gemetar ketakutan. Itu adalah serigala jiwa darah. Makhluk peringkat tinggi yang bahkan membutuhkan satu sekte penuh untuk menaklukkannya. Seru salah satu dari mereka. Tetapi Ning Xuan tidak bergeming. Ia melangkah maju, senyum di bibirnya kian melebar, membuat para prajurit merasa bukan hanya monster yang ada di hadapan mereka, melainkan juga pemuda yang mereka ikuti ini. Serigala jiwa darah melompat menerkam, cakarnya menyapu udara dengan kekuatan menggetarkan. Namun, sebelum cakar itu mengenai, Ning Xuan mengangkat tangannya. Batu hitam itu berdenyut sekali. Lalu tiba-tiba, seluruh tubuh serigala membeku seperti ada sesuatu yang mengikat jiwa di dalamnya. Makhluk ini terlalu berisik, gumam Ning Xuan pelan. Seketika, tubuh monster itu hancur berkeping-keping, meninggalkan kabut darah yang berputar di sekelilingnya. Para prajurit menelan ludah, wajah mereka pucat pasi. Tidak seorang pun bersuara karena senyum Ning Xuan yang tenang justru lebih menakutkan dibanding raungan serigala tadi. Bawa inti binatangnya. Jangan sampai tersisa, katanya datar lalu berbalik. Suaranya tak keras, tapi terasa seperti perintah yang tak bisa dibantah. Saat mereka memunguti sisa kristal darah dari tanah, Ning Xuan menatap jauh ke dalam hutan. Di sana, samar-samar ia merasakan tatapan lain yang mengawasinya. Sesuatu yang lebih besar, lebih kuno, dan jauh lebih berbahaya daripada sekadar serigala jiwa darah. Di sisi lain hutan, di dalam gua tersembunyi, seorang wanita berjubah ungu berdiri di atas altar batu. Dialah Yue Ji, wanita misterius yang sudah memperingatkan sektenya tentang monster bersenyum. Ia melihat dari jauh bagaimana Ning Xuan menaklukkan makhluk buas dengan mudah. Senyumnya memudar, berganti dengan kegelisahan. Kalau dia bisa mengendalikan bahkan jiwa binatang buas peringkat tinggi, berarti legenda itu benar adanya. Kembali ke kota Lanyin, kabar kemenangan itu tersebar dengan cepat. Namun, bukannya kegembiraan, justru rasa takut yang muncul di hati rakyat. Mereka mulai berbisik-bisik. Pemuda itu, dia tersenyum bahkan ketika membunuh makhluk sekuat itu. Apakah dia benar-benar manusia? Ning Xuan yang baru kembali ke penginapan, duduk dengan tenang. Ia mengambil cangkir teh, meneguknya perlahan, dan tersenyum tipis. Monster, hah? Bisiknya pada dirinya sendiri. Kalau itu yang mereka sebut, mungkin aku memang cocok dengan nama itu. Di luar, langit malam semakin pekat seakan menyelimuti seluruh dunia dalam ketakutan. Tapi bagi Ning Xuan, setiap langkahnya hanyalah jalan biasa menuju sesuatu yang lebih besar, lebih kelam, dan lebih menakutkan dari sekadar gelar monster. Pagi hari di kota Lanyin diselimuti kabut tipis. Jalanan yang biasanya ramai kini sunyi, seolah ada sesuatu yang menekan dada setiap orang. Para pedagang hanya berbisik, anak-anak dilarang keluar rumah, dan setiap tatapan penuh dengan ketakutan. Semua ini bukan karena ancaman luar, melainkan karena satu nama. Ning Xuan. Di penginapan kecil di tepi kota, Ning Xuan duduk santai sambil menatap secangkir teh. Senyumnya lembut, seakan tidak ada yang salah dengan dunia. Namun, setiap kali pelayan lewat dan melihat senyum itu, tubuh mereka gemetar. Tangan bergetar, hampir menjatuhkan nampan. Di ruang bawah tanah sebuah pavilion rahasia, para tetua dari berbagai sekte kecil berkumpul. Wajah mereka muram. Yue Ji dari sekte bayangan ungu hadir di sana, matanya tajam menatap peta kota Lanyin. Jika dibiarkan, pemuda itu akan menelan seluruh kota ini. Kalian lihat sendiri bagaimana dia membunuh serigala jiwa darah hanya dengan sekali senyum. Salah satu tetua, Qiu Han, memukul meja. Tapi dia masih muda, masih ada waktu untuk mengekangnya sebelum kekuatannya berkembang penuh.
Kalau kita tunggu, besok mungkin dia bisa menghapus sekte kita hanya dengan satu tatapan. Namun, tetua lain, Guo Liang, menggeleng dengan wajah pucat. Kalian tidak mengerti, aku melihatnya sendiri. Aura di sekitarnya bukanlah milik manusia biasa. Itu seperti entitas kuno yang terlahir kembali. Bagaimana kalian berencana melawan sesuatu yang bahkan tidak bisa dijelaskan? Di saat yang sama, Ning Xuan berdiri dari kursinya. Ia melangkah keluar, membiarkan sinar matahari pagi jatuh ke wajahnya. Orang-orang yang melihat dari jauh buru-buru menutup pintu rumah mereka. Jalanan menjadi lebih kosong hanya karena ia berjalan. Tiba-tiba, dari atap rumah, beberapa bayangan hitam melompat turun. Mereka adalah pembunuh bayaran dari organisasi rahasia Taring Malam. Dalam sekejap, belasan pisau terbang meluncur ke arah Ning Xuan. Namun, sebelum pisau-pisau itu menyentuhnya, Ning Xuan hanya menoleh sedikit. Senyum tipis terukir di wajahnya. Udara seketika membeku dan seluruh pisau berhenti di udara, bergetar seperti ketakutan. Para pembunuh menegang, wajah mereka penuh horor ketika tubuh mereka sendiri mulai retak dari dalam. Dengan suara lirih, Ning Xuan berkata, "Kalian terlalu berisik." Seketika, tubuh para pembunuh itu meledak menjadi kabut darah, menyembur di sepanjang jalan. Kabut merah itu terhisap oleh batu hitam di tangannya, meninggalkan jalanan kosong tanpa mayat. Penduduk yang mengintip dari balik jendela menutup mulut mereka agar tidak berteriak. Mata mereka melebar, dan hanya satu kata berputar di benak semua orang. Monster. Di kejauhan, Yueji yang menyaksikan dari atap pavilion rahasia menggertakkan giginya. Kalau dibiarkan, kota ini akan benar-benar menjadi ladang darahnya. Dunia tidak akan mampu menahan makhluk seperti dia. Namun Ning Xuan sambil melanjutkan langkahnya hanya bergumam pelan, "Kalau kalian ingin menyebutku monster, maka aku akan perlihatkan monster yang sebenarnya." Langit kota Lanyin meredup lebih cepat dari biasanya, seakan matahari enggan berlama-lama menatap tempat yang kini dipenuhi bisik-bisik ketakutan. Dari kejauhan, lonceng besar di kuil kuno berbunyi 3 kali, sebuah tanda bahwa tamu dari luar kota telah tiba. Tapi kali ini yang datang bukanlah pedagang, melainkan sekte-sekte besar yang merasa terganggu oleh satu nama, Ning Xuan. Di alun-alun utama, orang-orang menyingkir ke pinggir, menunduk tak berani mengangkat kepala. Dari arah timur, masuk rombongan sekte pedang es, dipimpin oleh Zhan Rui, seorang pria bertubuh tinggi dengan rambut perak yang memancarkan hawa dingin menusuk tulang. Dari barat, sekte petir langit datang dengan puluhan murid. Kilatan cahaya biru bergetar di sekitar mereka. Lalu dari utara, sekte bayangan ungu dengan Yueji di barisan depan, matanya tajam penuh kewaspadaan. Semua ini hanya karena satu pemuda. Salah seorang murid berbisik pelan. Tetapi bisikan itu segera dibungkam tatapan gurunya. Tak ada yang berani meremehkan sosok yang disebut monster bersenyum. Di tengah jalan, Ning Xuan berjalan santai sambil menepuk-nepuk batu hitam di tangannya. Senyum tipisnya tetap sama, tenang, seolah-olah ia hanya menikmati pemandangan kota. Namun, setiap langkahnya membuat udara seakan semakin berat dan orang-orang di sekelilingnya sulit bernapas. Ketiga sekte besar akhirnya berdiri berhadapan dengannya. Zhan Rui maju selangkah, matanya tajam menusuk. "Ning Xuan, kau telah membunuh puluhan orang di jalanan kota ini, bahkan menelan darah makhluk peringkat tinggi. Kau bukan manusia lagi. Demi kestabilan dunia, kami di sini untuk menyingkirkanmu." Ning Xuan hanya terkekeh pelan. Bibirnya melengkung dalam senyum yang membuat semua murid sekte bergidik. "Menyingkirkan? Dunia ini sudah busuk sejak lama. Aku hanya memperlihatkan kebenaran yang kalian sembunyikan." Kilatan petir menyambar dari murid sekte petir langit menghantam tanah di depan Ning Xuan. Debu mengepul dan para prajurit biasa yang menjaga kota terlempar mundur oleh gelombang energi itu. Yueji mengangkat tangannya, memberi tanda untuk menahan serangan penuh. "Jangan gegabah, dia bukan lawan yang bisa kita hadapi dengan serangan setengah hati." Ning Xuan menoleh ke arahnya, matanya yang berkilat seperti pusaran gelap menembus jauh ke dalam. "Yueji, kau sepertinya tahu sesuatu tentangku, bukan?" Pertanyaan itu membuat suasana menegang. Yueji menggertakkan gigi namun tidak menjawab. Senyum Ning Xuan semakin lebar. "Kalau begitu, biarkan aku perlihatkan padamu mengapa dunia memanggilku monster." Dalam sekejap, tanah di bawah mereka bergetar.
Dari bayangan yang tersebar di seluruh alun-alun, ratusan tangan hitam muncul, meraih murid-murid sekte yang berdiri di belakang. Jeritan memenuhi udara, sementara tubuh-tubuh mereka ditarik masuk ke dalam kegelapan. Darah menyembur, diserap oleh bayangan itu tanpa meninggalkan setetes pun. Zhan Rui menghunus pedangnya, aura dinginnya menyelimuti kota. Makhluk keji, kau benar-benar iblis yang menyamar sebagai manusia. Namun Ning Xuan tetap tersenyum, bahkan ketika ratusan nyawa melayang hanya dengan satu gerakan kecil tangannya. Iblis, manusia, semua itu hanya nama. Yang terpenting, siapa yang bertahan sampai akhir. Langit yang semula mendung kini berubah gelap pekat, petir menyambar tanpa henti. Kota Lanyin menjadi panggung pertempuran, dan di tengah semua itu, senyum Ning Xuan tampak lebih mengerikan dari monster manapun. Alun-alun kota Lanyin berubah menjadi lautan ketegangan. Bayangan hitam masih merayap di tanah, merenggut murid-murid sekte tanpa ampun. Jeritan mereka terputus ketika tubuh hancur menjadi kabut darah. Namun, di tengah horor itu, Ning Xuan berdiri tenang, senyum tipisnya tetap sama, seakan semua hanyalah permainan kecil. Zhan Rui menghunus pedang esnya, menancapkannya ke tanah. Aura dingin menjalar ke seluruh alun-alun, membekukan bayangan hitam yang menjalar. Hanya ini kekuatanmu? Hanya mengandalkan kegelapan? Suaranya berat, penuh kebencian. Es menjulang, membentuk dinding raksasa yang memisahkan para murid dari bayangan yang melahap mereka. Namun Ning Xuan hanya melirik sekilas. Dengan satu sentuhan jarinya ke batu hitam, dinding es itu retak lalu pecah berkeping-keping seperti kaca rapuh. Potongan es melayang di udara, lalu justru berubah menjadi pecahan tajam yang terbang ke arah murid sekte pedang es. Dalam sekejap, jeritan kembali memenuhi langit. Kilatan biru muncul dari sisi lain. Murid-murid sekte petir langit melantunkan mantra, dan petir berkumpul menjadi naga listrik yang melesat ke arah Ning Xuan. Suara gelegar memekakkan telinga, membuat tanah bergetar. Cahaya terang menelan tubuh Ning Xuan. Asap tebal menyelimuti alun-alun. Semua orang menahan napas, berharap serangan itu berhasil. Namun, dari balik asap, suara tawa pelan terdengar. Ning Xuan berjalan keluar, rambutnya sedikit berantakan, tetapi senyumnya tak hilang. Indah sekali, bahkan membuatku hampir merasa hidup kembali. Naga listrik hancur menjadi butiran cahaya, terserap masuk ke dalam tubuhnya. Murid-murid yang melepaskan serangan itu jatuh berlutut. Wajah mereka pucat ketika merasakan kekuatan mereka sendiri hilang, dicuri oleh orang yang seharusnya mati. Yueji menggertakkan giginya. Ia tahu serangan frontal tidak akan berhasil. Dengan cepat, ia membuat formasi segel bersama 4 tetua lain. Simbol-simbol kuno menyala di udara, membentuk jaring cahaya ungu yang mengurung Ning Xuan di tengah. Segel 5 bayangan. Ini adalah teknik terlarang, Ning Xuan. Kau tidak bisa lepas darinya. Langit kota Lanyin berubah menjadi lautan kegelapan. Pintu hitam raksasa yang terbuka di atas alun-alun berputar seperti pusaran neraka, menelan cahaya matahari dan menyebarkan aura dingin menusuk tulang. Jeritan demi jeritan terdengar, bercampur dengan suara-suara asing dari balik gerbang. Ning Xuan berdiri tepat di bawahnya, matanya setengah terpejam, senyum tipis tetap terukir di wajahnya. Namun, kali ini senyum itu terasa berbeda, bukan sekadar tenang, melainkan menyerupai kepuasan iblis yang menemukan mainan baru. Zhan Rui mengangkat pedangnya, tubuhnya bergetar menahan rasa takut. Itu bukan kekuatan manusia, bahkan bukan milik dunia ini. Ya, aura pedang esnya mengembang, mencoba menahan tangan-tangan hitam yang meraih murid-muridnya. Tetapi setiap pedang yang ditebaskan
sepenuhnya mengendalikan kekuatan itu. Kalau pintu itu terbuka penuh, bahkan dia sendiri akan dilahap. Zanrui melihat celah. Dengan teriakan keras, ia mengerahkan seluruh energi pedang esnya. Aura putih membungkus pedang hingga membentuk naga es raksasa. Jika kita ingin memperhatikannya, sekaranglah waktunya. Sebelum dia kehilangan kendali sepenuhnya, naga es meluncur ke arah Ning Xuan. Pada detik yang sama, murid-murid sekte langit menyalurkan energi mereka menjadi tombak tempur raksasa. Menyambar bersamaan, Yueji pun menggertakkan gigi, menambahkan segel yang berputar di udara. Kota Lanyin kini hanyalah bayangan dari kejayaannya. Dinding-dinding rumah runtuh, jalanan dipenuhi pecahan batu, dan udara berat oleh bau darah. Di tengah reruntuhan, ratusan tubuh terbaring, sebagian besar hanyalah kabut merah yang tersisa setelah diserap oleh gerbang hitam di langit. Namun, yang paling menakutkan bukanlah kehancuran itu, melainkan sosok Ning Xuan yang berdiri di tengahnya. Senyumnya tetap melekat, namun matanya berkilau dengan cahaya asing yang bukan milik manusia. Tangan hitam dari gerbang masih meraih, seakan tak puas meski sudah menelan ratusan nyawa. Zanrui berlutut, wajahnya pucat pasi. Pedang es di tangannya retak, hampir hancur. Tidak mungkin, satu orang, bahkan satu iblis pun, tak seharusnya mampu melakukan ini. Suaranya serak, penuh keputusasaan. Murid-muridnya sudah hilang, hanya beberapa tetua tersisa yang bersembunyi di balik reruntuhan. Yueji berdiri lebih jauh, tubuhnya gemetar, namun tatapannya masih tajam. Ia menatap Ning Xuan dengan mata penuh kebencian sekaligus ketakutan. Kau bukan manusia dan bukan pula iblis biasa. Kau adalah pecahan dari sesuatu yang lebih besar. Dunia ini tidak pernah siap untuk menampungmu. Ning Xuan menoleh ke arahnya, tersenyum tipis. Pecahan? Mungkin benar. Aku bahkan tidak tahu apa aku sebenarnya. Tapi yang jelas, senyumku sudah cukup untuk membuat dunia ini bergetar. Suaranya tenang, tapi setiap kata menusuk hati para tetua. Tiba-tiba, gerbang hitam di langit bergetar hebat. Tangan-tangan yang meraih mulai menyerang tak hanya musuh, tapi juga tubuh Ning Xuan. Bayangan mencoba membungkusnya, menariknya masuk ke dalam kegelapan. Senyumnya sempat memudar, wajahnya tegang. Jadi, bahkan aku tidak sepenuhnya bebas. Yueji melihat kesempatan. Dengan cepat ia mengangkat segel ungu di tangannya, melafalkan mantra kuno. Kalau kau tidak bisa mengendalikan gerbang itu, biarkan kami yang menutupnya. Cahaya ungu membentuk lingkaran besar di langit, berusaha menekan pintu hitam yang terbuka. Ning Xuan hanya tertawa lirih. Menutup, kalian bahkan tidak tahu apa yang kalian bangkitkan. Senyumnya melebar lagi, matanya berkilau dengan cahaya gila. Kalau pintu ini benar-benar tertutup, dunia kalian akan tetap busuk seperti sedia kala. Lebih baik, biarkan semuanya hancur. Tetapi, tepat ketika kegelapan hampir menyeret tubuhnya, sebuah kilasan memori melintas di benaknya. Seorang wanita berwajah lembut, berdiri di padang bunga, tersenyum padanya. Xuan Er, jangan pernah berhenti tersenyum. Senyummu adalah cahaya di dunia ini. Sekejap, tubuh Ning Xuan bergetar. Senyumnya tetap ada, tapi kali ini anehnya terasa getir, bukan puas. Bayangan hitam yang meraihnya seakan ragu sejenak, seperti tertahan oleh sesuatu dalam dirinya. Gerbang hitam bergetar lebih keras, suara jeritan dari dalam semakin nyaring. Para tetua menutup telinga mereka, sebagian pingsan. Yueji menatap Ning Xuan dengan mata melebar. Apa itu? Kenangan? Atau sisa kemanusiaanmu? Ning Xuan tidak menjawab. Ia hanya menatap langit, senyum tipis masih di bibirnya, namun matanya kosong. Seakan dirinya sedang berada di antara dua pilihan, menjadi sepenuhnya monster, atau tetap menyisakan sesuatu dari dirinya sebagai manusia. Ledakan dahsyat mengguncang lembah, suara ledakan bercampur dengan teriakan putus asa dari para murid sekte yang terseret ke dalam kegelapan. Debu dan batu beterbangan ke udara, menutupi pandangan semua orang. Di tengah kekacauan itu, hanya satu hal yang terlihat jelas, senyum Ning Xuan yang tetap tak berubah, meski tubuhnya dililit rantai hitam yang muncul dari pintu raksasa. Bahkan kau mencoba mengikatku? Bisiknya, seolah berbicara pada sesuatu di balik kegelapan. Matanya berkilat dingin, dan senyum itu semakin melebar. Kalau begitu, aku akan menunjukkan padamu siapa yang sebenarnya berkuasa.
Rantai hitam yang mengikat tubuhnya retak satu persatu, meledak dalam percikan api hitam. Tangan-tangan raksasa yang tadinya meraih ke arah para murid kini berhenti, berbalik gemetar seolah takut pada sesuatu. Aura yang terpancar dari tubuh Ning Xuan berubah, lebih pekat, lebih padat, seakan kegelapan itu akhirnya tunduk padanya. Yue Ji terpaku, matanya membesar. Tidak mungkin dia menjinakkan gerbang malam kekal? Itu mustahil. Tetua-tetua sekte hampir kehilangan kemampuan berbicara. Kisah dalam gulungan kuno jelas menuliskan bahwa tidak ada satu makhluk pun yang mampu menundukkan pintu itu. Ia hanya menelan dan menghancurkan. Tetapi pemuda di depan mata mereka kini mengubah sejarah. Zhan Rui meraung menolak untuk menyerah. Tidak peduli kau iblis atau dewa, selama aku masih hidup, aku akan menebasmu. Pedangnya bergetar, aura es meledak menjadi ribuan bilah tajam yang berputar di sekelilingnya. Setiap bilah mengandung kekuatan untuk membekukan jiwa, lalu semuanya diluncurkan ke arah Ning Xuan. Tetapi sebelum bilah-bilah itu mencapai sasaran, sebuah bayangan hitam menyapu udara, menelan semuanya. Bilah es yang mampu memecah gunung itu hancur begitu saja, tanpa suara, seperti tidak pernah ada. Ning Xuan melangkah maju satu langkah, senyumnya semakin tipis. Namun, matanya kini redup, nyaris kosong. Mengapa kalian semua berjuang begitu keras? Ucapnya pelan, suaranya menggema seakan datang dari dalam pintu. Pada akhirnya, semua akan kembali ke kegelapan. Melawan hanya membuatnya lebih menyakitkan. Suasana hening seketika. Tidak ada yang berani bergerak. Bahkan Yue Ji yang selalu berwajah dingin, kini gemetar. Ia sadar bahwa yang berdiri di hadapan mereka bukan lagi sekadar pemuda misterius. Itu adalah sosok yang perlahan berubah menjadi simbol malapetaka. Namun, di balik senyumnya, Ning Xuan sendiri merasakan sesuatu yang berbeda. Pintu itu memang tunduk, tetapi di dalam dirinya ada suara asing yang mulai berbisik. Suara yang menuntut darah, menuntut pengorbanan, menuntut segalanya. Dan untuk pertama kalinya, senyum itu sedikit goyah. Langit malam mendadak merona merah darah, seakan menyadari sesuatu yang tidak seharusnya terlepas. Aura gelap dari Ning Xuan meluap, membuat tanah retak dan udara bergetar. Para murid sekte yang lebih lemah roboh satu persatu, napas mereka tersedak oleh tekanan yang tak bisa dilawan. Yue Ji melangkah mundur, jantungnya berdegup kencang. Ia sudah melihat banyak hal selama hidupnya, tapi tak pernah ada yang membuatnya merasa sekecil ini. Senyuman itu, gumamnya dengan suara bergetar, itu bukan lagi milik manusia. Ning Xuan tetap berdiri tegak, senyum tipis masih menghiasi wajahnya. Namun di balik senyum itu, matanya tampak kosong seolah ia sedang menatap dunia dari balik tabir lain. Suara asing dalam dirinya semakin jelas, berbisik di setiap sudut pikirannya. Berikan aku lebih banyak darah, lebih banyak jiwa. Biarkan mereka semua menjadi milik kita. Zhan Rui yang sudah terluka parah memaksakan diri bangkit kembali. Wajahnya pucat, darah menetes dari bibir, tapi matanya masih menyala penuh tekad. Aku tidak akan membiarkanmu merusak dunia ini, meskipun harus mengorbankan hidupku. Ia menggenggam pedangnya dengan kedua tangan, tubuhnya dipenuhi cahaya biru keperakan. Itu adalah teknik terlarang sekte pedang langit, jurus terakhir yang hanya bisa digunakan sekali dalam hidup. Tetua sekte lain berteriak, Zhan Rui, hentikan. Tubuhmu tidak akan mampu menahan teknik itu. Tapi sudah terlambat. Pedang raksasa dari cahaya turun menembus langit, membelah awan, mengarah lurus ke Ning Xuan. Tanah berguncang hebat, gunung di kejauhan runtuh, dan semua orang terpaksa menutup mata karena cahaya itu terlalu menyilaukan. Ketika cahaya mereda, semua menahan napas. Di sana, di tengah kawah besar yang tercipta, Ning Xuan masih berdiri. Bajunya koyak, darah mengalir dari sudut bibirnya, namun senyum itu masih ada. Lebih tenang, lebih menakutkan dari sebelumnya. Apa itu saja batasmu? Tanyanya pelan, suaranya menusuk telinga semua orang. Kalau begitu, biarkan aku tunjukkan apa artinya melawan kegelapan yang sudah menjadi satu dengan diriku. Suara pintu raksasa di belakangnya menggelegar. Dari balik kegelapan, mata-mata merah menyala bermunculan, menatap para kultivator dengan lapar. Suasana berubah menjadi neraka hidup. Murid-murid menjerit, beberapa langsung jatuh pingsan hanya karena tatapan itu.
Namun, di antara ketakutan itu, Ning Xuan tiba-tiba menutup matanya, menarik napas panjang. Untuk sesaat, wajahnya terlihat lelah, senyum itu meredup. "Tidak, aku tidak boleh kehilangan kendali," bisiknya lirih. "Jika aku menyerah, aku benar-benar akan menjadi monster." Tetapi suara asing dalam dirinya menertawakan bisikan itu. "Monster atau manusia? Bukankah kau sudah menikmati semua ini?" Dan untuk pertama kalinya, senyuman Ning Xuan terlihat getir. Kawah besar masih berasap, hawa panas bercampur dengan aura gelap memenuhi udara. Para tetua sekte saling pandang, wajah mereka pucat, tidak ada yang berani melangkah maju. Mereka tahu satu kesalahan saja akan membuat seluruh sekte musnah di tempat itu. Ning Xuan membuka matanya kembali. Senyuman samar itu kembali muncul. Kali ini lebih tenang, tapi justru semakin menakutkan. Seolah-olah ia telah menerima sesuatu yang tak bisa lagi ditolak. "Aku tidak ingin menjadi monster," ucapnya perlahan. "Tapi dunia terus mendorongku ke arah itu. Jika mereka menganggapku monster, maka biarlah aku menjadi monster, yang bahkan langit pun tak sanggup menolak." Yueji menggigit bibirnya, hatinya berperang hebat. Ia melihat sisi manusia Ning Xuan yang masih berusaha bertahan, namun juga merasakan kegelapan yang mendesak keluar. "Ning Xuan, jangan biarkan dirimu hilang. Kalau kau benar-benar jatuh, tak ada yang bisa menghentikanmu." Zhan Rui yang hampir tak sanggup berdiri menatap Ning Xuan dengan mata penuh kebencian dan rasa hormat bercampur menjadi satu. "Kau, bahkan setelah menerima serangan terakhirku, kau masih berdiri. Apakah kau benar-benar manusia?" Ning Xuan menoleh, senyum tipisnya tak pudar. "Aku hanya tersenyum, Zhan Rui, dan itulah yang membuat kalian semua ketakutan." Suara pintu hitam raksasa di belakangnya semakin keras. Retakan-retakan cahaya merah menjalar dari celahnya, dan sosok-sosok bayangan mulai berusaha keluar. Dunia seakan berada di ambang kehancuran. Tetapi di detik terakhir, Ning Xuan mengangkat tangannya, menepuk pintu itu sekali. Segala sesuatu membeku. Bayangan-bayangan itu berteriak marah, namun pintu kembali menutup rapat dengan dentuman yang membuat langit bergetar. Semua orang menatapnya dengan tatapan tak percaya. "Untuk saat ini," ucap Ning Xuan datar, "aku masih manusia. Tapi jangan paksa aku membuka pintu itu lagi." Sunyi. Tak ada yang berani bersuara. Para tetua sekte hanya bisa menunduk, tak berani menatap matanya. Dunia yang mereka kenal seolah baru saja berubah arah, dan pusatnya adalah seorang pemuda yang hanya tersenyum. Yueji melangkah mendekat, berani meski tubuhnya gemetar. "Kalau begitu, apa yang akan kau lakukan sekarang, Ning Xuan?" Ia menatap ke langit, senyumnya samar seperti menyimpan jawaban yang hanya ia sendiri yang tahu. "Aku akan berjalan sendiri, dan jika dunia menyebutku monster, maka biarlah sejarah menuliskan monster inilah yang menjaga keseimbangannya." Dengan satu langkah, ia menghilang ke dalam kabut, dan sejak hari itu, nama Ning Xuan menggema di seluruh benua. Ada yang menyebutnya pahlawan, ada yang menyebutnya iblis, tapi satu hal tak bisa disangkal, senyumannya menjadi legenda, dan legenda itu membuat seluruh dunia berlutut.